Selamat pagi. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian minggu biasa hari ini adalah Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Kristus Raja minggu depan adalah Pendeta Peter A. Wijaya. Doa pagi online dilayangkan pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 5 WIB dengan tema Sang Gembala, akan dilayangkan oleh Pendeta Peter A. Wijaya. Diberitahukan kepada umat GKI Sumba II, bagi yang hendak memberikan persembahan, saat ini Majelis Jemaat sudah menyediakan kotak persembahan di gedung Serbaguna. Waktu penyerahan persembahan pada hari Minggu pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah waktu tersebut, kotak persembahan akan disimpan dan diamankan. Diberitahukan kepada umat GKI Sumba II agar mengisi formulir pemanggilan calon penatua secara online dengan alamat yang ada di lembaran warta jemaat. Bagi umat yang belum dapat mengisi secara online, dapat menghubungi koordinator wilayah di wilayah masing-masing dan akan diberikan formulir isian. Demikian warta lisan pada hari ini. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan Allahkulah kuatku dan Mazmurmu. Ibadah ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu biasa hari ini adalah hamba yang dipercaya. Hamba yang dipercaya. Di minggu biasa ini, firman Tuhan masih berbicara di seputar sikap berjaga-jaga
menanti kedatangan Tuhan yang tidak terduga waktunya. Sikap berjaga-jaga kali ini berkaca dari perumpamaan tentang talenta untuk dapat belajar menjadi hamba yang baik dan setia, serta sekaligus waspada dengan sikap hamba yang jahat dan malas. Nas pembuka hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 24 ayat 45 hingga 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Umat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan seringkali hanya dipahami sebatas setia sampai mati sebagai pengikut Kristus. Tidak peduli pada apa yang dilakukan, asalkan setia sampai mati, maka semua akan baik-baik saja. Karena pemahaman yang semacam ini, banyak orang hidup dalam praktik iman yang dangkal dan membuat kita jatuh dalam dosa. Marilah kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam diri kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian pada saat ini. Kami dikaruniai banyak talenta, namun kami tidak banyak berbuat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah, karena kami adalah hamba yang malas dan jahat. Jadikanlah kami sebagai hamba yang setia, penuh kesungguhan melaksanakan tugas dan peran yang harus dijalani secara bertanggung jawab di dalam masa menanti kedatangan Tuhan kembali. Di dalam kemurahan-Mu kami berseru. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, akan ada sukacita yang besar di sorga karena satu orang yang bertobat karena Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kini, terimalah berita anugerah yang diambil dari surat kedua Petrus pasal 3 ayat 9 hingga 10.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, menyiapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah pada saat ini. Sekalipun di dalam suasana yang masih harus terus mawas diri di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Namun, kekhusyukan di dalam ibadah kami akan tetap kami usahakan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dan biarlah hamba-Mu boleh menjelaskan firman Tuhan dengan benar dan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hati yang terbuka, pikiran yang cerah, dan kiranya kuasa Roh Kudus menaungi dan menolong kami, menguatkan kami di dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja di segala tempat dan penjuru. Pakai dan berkatilah hamba-hamba-Mu dimanapun juga yang memberitakan firman pada hari ini. Kami mau berdoa dan memohon dalam nama Putra-Mu Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Pembacaan kitab Sefanya pasal 1 ayat
7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia
Bacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang terakhir di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Demikianlah saya akan bacakan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai demikian jauh pembacaan di dalam Injil Matius, pasal 25, berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman di dalam hidupnya sehari lepas sehari. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Baik-baik saja atau biasa-biasa saja? Kita selalu mengatakan luar biasa. Saudara, keamanan di negeri kita masih belum betul-betul aman. Penularan virus corona masih terjadi di mana-mana. Dan oleh karena itu kita semua dianjurkan untuk tetap menahan diri, tinggal di rumah. Sekalipun saya tahu sudah banyak orang yang sangat tidak betah. Tentu tidak mungkin juga semua orang harus terus mengurung dirinya sepanjang hari di rumah. Namun jika kita terpaksa harus keluar rumah karena harus memenuhi kebutuhan membeli belanja ini itu di pasar dan sebagainya, tetap kita harus menjaga diri, memelihara, menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, membasuh tangan, dan menjaga jarak supaya kita tidak tertular dan juga tidak menularkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut berita yang beredar, tidak lama lagi pemerintah akan bisa mendapatkan vaksin anti-COVID. Sekalipun begitu, kita tetap harus berjaga-jaga dan menerapkan 3M tadi, sebab kemanjuran vaksin masih perlu diuji, masih perlu dibuktikan lagi. Nah, kita memang sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita dalam suasana pandemi yang berlangsung cukup lama, tetapi teknologi canggih telah memberi kesempatan kepada kita untuk terus bisa beribadah secara online.
sehingga kebutuhan rohani kita juga masih tetap dapat dipenuhi di tengah keadaan yang sungguh berat dan memprihatinkan ini. Pemberitaan firman hari ini berdasarkan perumpamaan tentang talenta. Saya percaya kita semua tahu dan berulang kali kita sudah mendengar cerita tentang talenta. Kisah ini hanya diceritakan, dicatat di dalam kitab Injil Matius, tidak bisa kita baca di dalam kitab yang lain. Ada seorang tuan yang kaya raya, dia mau pergi jauh dan lama. Maka dia memanggil 3 orang hambanya, lalu menitipkan kepada masing-masing hambanya talenta. Talenta itu adalah satuan mata uang yang sangat tinggi nilainya. Menurut Kamus Alkitab, 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Maaf, 6.000, 6 dengan 30 di belakang. 6.000 dinar. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2, dan yang ketiga mendapat 1. Apa ukuran pemberian talenta itu? Matius memberi catatan yang penting. Masing-masing menurut kesanggupannya, ayat 15. Artinya pemberian talenta itu bukanlah semau gue. Bukan sesuka hati sang tuan, tetapi menurut kesanggupan setiap hamba. Tentunya menurut penilaian, menurut pandangan si tuan yang mengenal baik setiap hambanya, yang tahu akan kemampuan, kesanggupan, dan kinerja hamba itu masing-masing. Sesudah itu si tuan pergi jauh dan lama untuk waktu yang belum ditentukan. Lalu hamba yang menerima 5 dan 2 talenta mengelola, mengolah, mengembangkan talenta sehingga menjadi 2 kali lipat. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, menggali lubang dan menyimpan talenta itu, menguburkannya di dalam tanah. Beberapa bulan kemudian, mungkin juga beberapa tahun setelah itu, sang tuan balik pulang ke rumahnya dan dia membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama datang dan menunjukkan dengan gembira. Dia berhasil menggandakan talenta yang dipercayakan dari 5 menjadi 10, 2 kali lipat. Hati tuannya sangat senang. Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu. Hamba yang baik dan setia, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Hamba yang kedua yang menerima 2 talenta juga melakukan yang sama, menyerahkan 4 talenta. Dia berhasil melipat gandakan 2 kali lipat. Dan tuannya sangat senang juga mengatakan yang sama. "Engkau hamba yang baik dan setia, engkau bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadamu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Akhirnya masuklah hamba yang ketiga. Dia datang dengan muka asam. Dengan ketus dia berkata, "Tuan, aku tahu Tuan adalah hamba yang jahat dan kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Aku sangat takut. Karena itu aku menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Terimalah kembali, ini 1, Tuan kasih 1, sekarang saya serahkan kembali 1. Si tuan itu menjawab dengan marah, katanya, "Hai, kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu aku ini menuai di mana tidak menabur dan memungut di mana aku tidak menanam. Seharusnya
Uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kalau aku kembali, aku menerimanya berserta bunganya. Ambil talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang sudah punya 10 talenta. Setiap orang yang mempunyai akan diberi bertambah-tambah sehingga berkelimpahan, tetapi yang tidak punya akan diambil sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Campakkan hamba itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratapan dan kertak gigi. Saudara, perumpamaan ini sudah sering kali kita dengar dan kita mengenalnya dengan sangat baik. Tetapi mari kita mencoba merenungi kembali. Adakah batu yang masih belum dibalik? Adakah arti yang masih belum kita tangkap dan mengerti? Perumpamaan tentang talenta ini ditempatkan dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius itu cuma ada 28 pasalnya. Artinya kisah ini diceritakan menjelang akhir kitab Injil. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan ia kemudian meninggalkan para muridnya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, tepat di atas pasal 24 itu ada catatan kecil. Pasal 24 dan 25 disebut apa? Khotbah tentang akhir zaman. Jadi perumpamaan talenta berhubungan erat dengan akhir zaman. Apa yang kita tahu tentang akhir zaman? Menurut Alkitab, akhir zaman itu biasanya disebut hari kiamat. Dan beberapa agama samawi itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Khalik. Dan menurut Alkitab, maka dunia ini, alam semesta ini juga akan berakhir, akan selesai. Dan pada waktu zaman berakhir, maka menurut Alkitab Tuhan Yesus akan datang kembali karena alam semesta ini sudah rusak dan Allah akan menurunkan langit yang baru dan bumi yang baru untuk menggantikan bumi yang lama yang sudah rusak akibat dosa. Nah, menurut iman Kristen, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan melakukan penghakiman atas semua orang. Jadi Tuhan yang kaya di dalam kisah perumpamaan itu adalah Tuhan sendiri. Dia sudah menitipkan talenta kepada setiap orang menurut kesanggupan masing-masing. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 3, ada yang menerima 4 dan seterusnya, tetapi juga ada yang menerima 1. Nah, perlu kita ingat dan catat, tidak ada satu orang pun yang tidak menerima talenta. Semuanya menerima. Tetapi jumlahnya memang tidak sama, berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang lebih banyak, ada yang banyak sekali. Tetapi perlu diingat betul, tidak ada satupun yang tidak menerima. Nah, apa kesalahan atau dosa si hamba yang menerima 1 talenta? Tuhan itu sudah menyebutkan dia hamba yang jahat dan malas. Apa kejahatannya? Yang pertama, dia merasa iri hati kepada teman-temannya. Yang kedua, dia menuduh tuannya itu jahat. Dan yang ketiga, dia malas, tidak mau bersusah payah, tidak mau berusaha. Singkatnya, dia mempunyai cara berpikir yang sempit, yang keliru, yang sesat. Semuanya itu berpangkal dari akal pikirannya. Pikirannya itu sudah terkontaminasi, sudah dikotori oleh prasangka-prasangka yang buruk, penuh kecurigaan, penuh kedengkian, penuh kemarahan. Dan semuanya akhirnya hanya mencelakakan dirinya, sama sekali tidak menolong. Saudara, apa arti kiasan
arti perumpamaan itu bagi kita sekarang? Pertama, kita harus mencatat, nah ini perlu sekali ditekankan bahwa perumpamaan ini tidak menganjurkan supaya orang-orang Kristen itu jadi rentenir, gitu ya, mesti diingat ya. Kita tidak disuruh memperbanyak uang, memperbanyak talenta dengan cara meminjamkan kepada orang lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Bukan itu maksudnya. Talenta yang dipercayakan itu maksudnya harus diolah, harus dipakai, harus dikembangkan dengan usaha yang benar, yang jujur dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Selanjutnya perumpamaan talenta ini sangat kena dan dekat dengan hidup kita semua. Di seluruh dunia sejak dulu sampai hari ini dan seterusnya, tidak ada dua orang yang sama persis di dalam segala hal. Bukan hanya wajahnya, sifat-sifatnya, tapi juga di dalam potensi, di dalam karakter dan sikapnya. Di dalam bahasa Inggris, talent, itu dari kata talenta, talent, itu artinya disebut natural ability or power. Kemampuan atau kekuatan yang alami. Artinya apa? Sudah tertanam di dalam diri kita, dalam diri setiap orang, dari sononya. Setiap orang sudah menerima talenta dari Tuhan yang tidak sama banyaknya. Tetapi semua orang menerima, tidak ada yang tidak menerima. Nah, karena itu jangan kita pernah menjadi kecil hati atau marah. Kalau kita mendapat cuma talenta yang satu atau lebih sedikit dibandingkan orang lain, yang sedikit itu pasti bisa bertambah kalau kita mau berusaha. Disinilah ditekankan bahwa pentingnya usaha kita sebagai manusia, bukan hanya menerima secara pasif. Di sini perlu ditekankan pentingnya inisiatif, prakarsa, kemauan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan kita. Saudara-saudara, saya sangat senang setiap kali mendengar kisah-kisah dari orang-orang yang kecil yang sukses mencapai hasil dan prestasi yang gemilang di dalam hidupnya, di dalam pendidikannya, di dalam kariernya, di dalam pekerjaannya. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang perwira, dia sudah menjadi jenderal. Tetapi katanya dulu dia adalah anak seorang tukang becak. Saya pernah mendengar di Jawa Tengah ada seorang polwan, polisi wanita. Ayahnya cuma tukang bakmi gerobak dorong. Ini saya mau menceritakan pengalaman yang benar terjadi. Di gereja kami dulu, ada seorang anak muda, dia aktif sebagai guru sekolah minggu. Ayahnya itu tukang tambal ban. Tapi saya tahu dia belajar ulet. Dan sekarang dia jadi orang hebat. Dan hartanya sangat banyak. Itu karena keuletannya. Dan dia tentu mendapatkannya dengan hasil kerja keras, dengan jujur, dengan memeras keringat. Saudara sekalian, pandemi yang sedang kita hadapi saat ini merupakan ujian buat semua orang. Ada orang yang menyesali nasibnya karena dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa mendapatkan uang, tidak cukup menutup biaya hidup. Tetapi tidak sedikit saya tahu orang-orang yang kreatif, yang memutar otak, yang membanting setir, yang mencoba segala macam usaha, yang kemudian ditekuni, dilakoni, dan yang penting mendapatkan uang dengan halal untuk menopang hidupnya. Ada sebuah ungkapan, ini ternyata adalah pepatah Cina, yang mengatakan lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki gelap.
better to light a candle than to curse the darkness. Lebih baik nyalakan lilin yang kecil walaupun apinya kecil, ketimbang marah-marah, mencaci maki, gelap, mengutuk orang yang bikin gelap. Kenapa nih lampu sudah 3 hari nggak nyala? Dan lebih baik nyalakan lilin. Itulah sikap yang bisa menerima keadaan bagaimanapun sulitnya, tetapi tidak berdiam diri dan pasif, melainkan mencoba melakukan sesuatu yang kreatif dan yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Inilah sikap yang diminta dari setiap orang yang mengenal Tuhan sebagai umat Tuhan. Jangan kita mengutuki kegelapan. Jangan marah-marah karena pandemi yang sedang terjadi. Sebab saya percaya betul, di balik pandemi ini, Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan seluruh kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita mau ikut bersama Tuhan yang sedang mengubah, yang sedang menata ulang, yang sedang memperbaiki seluruh kehidupan, ataukah kita cuma marah-marah, mengurung diri, mengubur talenta kita yang cuma satu itu di dalam tanah? Apakah kita mau menjadi seperti hamba yang dipuji, diberi penghargaan oleh si Tuhan, ataukah menjadi seperti hamba yang dicela dan dihukum? Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana firman Tuhan boleh menguatkan kami ya Bapa, sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dunia ini untuk melakukan yang terbaik sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh memberikan kami senantiasa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi majelis jemaat dan para aktivis, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, berikan sukacita senantiasa di dalam melayani Engkau Bapa. Di dalam setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan senantiasa berikan kami juga hati yang penuh dengan hati yang melayani Engkau ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kami juga berdoa bagi pemerintah Indonesia, di dalam mereka berusaha untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan pengadaan vaksin coronavirus.
sehingga semuanya itu dapat membawa hasil yang baik, sehingga kami sebagai masyarakat dapat menerima Bapa dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pasien COVID, baik keluarga, tenaga medis, dan umat yang sakit. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan di dalam menjalani akan segala masa-masa kesembuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Bapa bagi kehidupan perekonomian Indonesia di dalam masa-masa yang terdampak virus corona ini ya Bapa. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memberkati akan setiap bangsa Indonesia ini ya Bapa, sehingga kami juga dapat dipulihkan untuk semakin baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, memberi persembahan adalah wujud nyata dari rasa syukur kita atas kasih dan pemeliharaannya. Nas yang mendasari persembahan hari ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagi umat yang akan memberi persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat juga memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas anugerah talenta dari Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kami. Biarlah semua ini dapat kami gandakan untuk kemuliaan nama-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah persembahan ini yang kami berikan dengan penuh ketulusan dan penuh rasa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.